حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah salat subuh, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita tanpa batas. Nikmat tanpa batas dalam hidup kita yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat inilah yang menjadi sebab keberadaan kita untuk menjalankan kewajiban salat subuh, lalu diiringi dengan menuntut ilmu. Karena ilmu itulah yang menjadi sebab pondasi-pondasi pertahanan rumah tangga, baik dari akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah itu menjadi baik, dan hasilnya selain kebaikan dunia juga mendapatkan kebaikan akhirat. Itu berawal dari ilmu. Untuk itu para jamaah yang kami hormati, sebagaimana tema yang diumumkan, bahwa banyak kerusakan-kerusakan, terkhusus dalam hal ini kehancuran dalam rumah tangga di era digital sekarang. Ada seorang istri dan juga sebagai statusnya janda. Ada konsultasi, ditanya apa sebabnya mengajukan khulu, yaitu gugatan cerai. Dia berkata, suami saya tertangkap basah kesan wanita lain melalui aplikasi. Tangkap basah. Awalnya saya maafkan. Ternyata diulang lagi 2 kali. Enggak tobat, diulang lagi sampai 3 kali. Akhirnya sang istri ini mengajukan khulu, gugatan cerai. Dan apa yang dia ajukan ini sudah termasuk alasan yang syar'i karena suami berkhianat, yaitu bermain dengan wanita. Pertanyaan adalah, apa yang menjadi pemicu kerusakan ini? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara pemicu kerusakan itu adalah banyaknya aplikasi-aplikasi yang mengantarkan seseorang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dulu manual. Sekarang ini canggih. Orang mau cari, mau melakukan kejahatan, mau berzina, tidak perlu kesana kemari, cukup menggunakan aplikasi. Itulah yang dimaksud dengan era kita ini, majunya teknologi juga membawa kehancuran dalam rumah tangga. Lalu para jamaah, Kementerian Agama mengeluarkan data
ada sekitar 1.000 pasangan suami istri di tahun 2019 mengajukan cerai. Salah satu faktor pemicu cerai ini adalah karena pinjol atau judol. Kemudian dari Kementerian Agama juga di tahun 2025 sekitar 4.000 pasangan suami istri cerai, itu juga dikarenakan judol dan pinjol. Jadi para jamaah yang kami hormati, dengan mudahnya berbagai aplikasi yang mengantarkan seseorang itu sadar apa tidak, dia masuk dalam jebakan, yang jebakan ini bisa menghancurkan rumah tangga. Suami pinjol melakukan pinjaman online dan itu tidak diketahui oleh istri. Tiba-tiba istri di WA ditagih, Pak. Ya, pas ditagih pada tanggal 2, Pak. Siapa yang enggak kaget, Pak? Ya, lah, dikala istri ditagih tanpa sepengetahuan dia, maka disitulah benih-benih kehancuran mulai tumbuh, Pak. Kemudian para jamaah, di Surabaya, Pengadilan Agama mencatat sekitar 1.471 perkara cerai. Itu dimulai dari bulan Januari sampai bulan Maret 2025. Dari sekian kasus, dari jumlah penceraian ini, itu banyak didominasi oleh kasus pinjol dan judol. Dulu orang mau pinjam itu datang ke bank manual. Ada verifikasi data, ya. Sekarang cukup menggunakan 2, Pak. KTP sama HP. Cairnya gak lama, Pak. Tapi dikala seseorang masuk ke situ, Pak, maka kehidupannya akan dikejar, Pak. Nah, dikejar untuk ditagih. Dikala jatuh tempo untuk ditagih, maka disitulah otak mulai bekerja. Gimana cara untuk mendapatkan uang untuk pelunasan, Pak, untuk bayar. Maka setan mulai memberikan bisikan-bisikan kejahatan. Apa? Mencuri. Apa? Merampok. Apa? Nauzubillah, membunuh. Orang mencuri, dulu orang mencuri itu di antara sebab karena kelaparan. Ya, butuh makan, Pak. Sekarang ini orang mencuri karena gaya hidup. Ya, dan itu berawal dari pinjol sama judol. Orang merampok itu juga yang mendorong karena terjebak pinjol dan judol. Dan na'udzubillah min zalik, seseorang membunuh kawannya untuk menguasai hartanya itu juga karena judol sama pinjol. Para jamaah yang kami hormati, apa yang saya sebutkan ini, berbagai kerusakan, segala cara, dikala seseorang melakukan hal-hal yang mengarah kepada kehancuran, khususnya dalam rumah tangga, kita perhatikan ternyata mengarah kepada harta. Ya. Semuanya itu mengarah kepada harta.
Oleh sebab itu dalam sebuah hadis Imam Bukhari meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhazal mal amin halal amin haram. Akan datang suatu saat kepada umat manusia yang pada masa itu orang-orang sudah tidak peduli lagi dari mana harta itu dia dapatkan. Apakah itu halal, apakah itu haram, loss. Tidak peduli, Pak. Makanya pencurian, perampokan, sampai pada pembunuhan, itu adalah bagian dari orang menguasai harta, mengambil harta yang sudah tidak peduli lagi mana halal dan mana haram. Kemudian para jamaah yang kami hormati, di era kita juga dengan majunya teknologi ini marak penipuan, dan penipuan itu begitu canggih, ya, sampai-sampai ada aplikasi yang bisa meniru suara kita dan juga wajah kita. Hanya dengan meletakkan HP di tengah-tengah, geser ke kanan, itu wajahnya sudah lain, Mbak. Geser ke kiri, itu sudah lain. Pas di tengah, itu wajahnya saya. Ya, makanya kalau video call, Pak, itu bisa. Ya, jadi majunya teknologi ini juga akan dimanfaatkan oleh orang-orang dalam rangka penipuan. Sekarang ini kalau kita ditelepon, kalau nggak ada nomor kita nggak angkat, ya, bukan karena cuek, enggak, tapi karena kehati-hatian, ya, dan kehati-hatian ini berawal dari jebakan-jebakan penipuan. Ya. Sekarang kalau ada telepon, nomornya belum ada, caranya di WA dulu. Ya, setelah itu telepon, baru kita angkat. Ya, karena tadi ada orang merancang aplikasi, ya, atau sebuah aplikasi gitu, di-share-kan tulisannya undangan. Pas kita buka, maka data-data kita yang ada di HP itu langsung diserap. Ya, ada seorang istri, entah aplikasi apa dia gunakan, sekali pencet langsung uang 400M hilang. Makanya para jamaah yang kami hormati, perlu hati-hati di dalam kita menggunakan aplikasi. Ya. Hal-hal yang tidak penting jangan diinstal. Install hal-hal yang bermanfaat untuk kita. Ya, apakah itu Al-Quran, waktu sholat, hal-hal yang bermanfaat untuk agama, hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita dalam dunia ini. Kemudian para jamaah yang kami hormati, di antara dampak kerusakan dari majunya teknologi ini, orang belajar agama melalui media sosial, ya, tanpa diawasi dengan guru, tanpa bimbingan dari guru. Dikala orang belajar agama melalui media sosial, itu bisa mengambil langkah-langkah yang memang benar, tapi itu bisa salah. Contoh, ada seorang suami, dia ingin mengetahui hukum menikah lagi tanpa harus izin izin istri. Maka dia cari di YouTube, boleh ndak nikah lagi tanpa izin istri. Dicari dia di YouTube, ketemu.
Ya, dia cari, ada beberapa video, lalu dia keambil kesimpulan, oh berarti boleh nikah lagi tanpa harus izin istri. Ya, lalu yang bersangkutan ini nikah, Pak. Ya, nikah tanpa sepengetahuan istri. Ya, dia menutup rapat-rapat pernikahan yang ini, Pak. Tapi akhirnya juga ketahuan. Ya, dikala diketahui oleh istrinya, itu langsung ada ancaman. Istrinya mau bunuh diri. Ya, ini adalah dampak kalau orang belajar agama melalui media sosial tanpa bimbingan guru. Ya, jadi memang tidak salah, cuma harus ada bimbingan ya dari guru. Yang namanya pernikahan tanpa sepengetahuan istri itu akan membawa dampak dan suami cenderung kepada berbohong, bohong dalam nafkah dan berbohong dalam waktu. Loh, kok sekarang kok pulangnya malam-malam? Iya, ada waktu tambahan kerja, ya. Ada seorang dosen, dia ketik surat, lalu surat itu dimasukkan dalam amplop, ya. Nah, dalam amplop itu sudah ada tulisan, ya, kampus. Jadi rapat. Surat itu diletakkan di meja untuk dibaca oleh istrinya. Rapat. Dan tidak tahu, Pak, berapa lama. Ya. Ditutup serapat-rapat, akhirnya ketahuan juga. Ternyata sang dosen ini rapat dengan istri kedua. Ya. Kemudian para jamaah, belajar agama melalui media sosial itu bisa bahaya. Apalagi kita tidak punya pengetahuan dasar Al-Quran dan hadis. Bisa jadi ada video-video yang membawa agama tapi mengarah kepada adu domba. Mengarah kepada permusuhan. Ya, itu bawa dalil. Pakai dalil, pakai Al-Quran, pakai hadis. Contoh para jamaah, beberapa hari yang lalu ada seorang bapak. Usianya sekitar 70 tahun. Beliau bertanya kepada saya, Ustadz, boleh enggak saya membacakan ayat kepada istri saya, summum bukmun umyun. Ya, bisu, uli, buta. Lalu saya tanya, kenapa Pak? Karena cerewet. Ya, loh, tahu dari mana ini Pak? Tadi Pak, melalui media sosial. Doa menghadapi istri yang cerewet, summum bukmun umyun. Ini Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 18. Tapi penempatan yang tidak tepat. Ya. Akhirnya saya jelaskan, tidak boleh Pak. Ayat itu tidak menjelaskan doa. Ayat itu menjelaskan sifat dari orang-orang munafik dan juga orang kafir. Mereka itu tuli, bisu, buta dari kebenaran. Kalau jenengan mau Pak, ada doanya agar bersabar menghadapi istri yang cerewet. Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis. Rasulullah SAW mengajarkan doa begini. Allahumma inni a'udzubika min zawzin tusayyibuni qoblal musibi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pasangan
yang membuat aku beruban sebelum waktunya beruban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pasangan yang membuat aku cepat tua sebelum waktunya. Ini adalah doa berlindung kepada pasangan hidup yang memiliki perilaku yang buruk. Di antara buruk itu adalah cerewet, ya, tanpa alasan yang benar, ya. Jadi akhlak yang buruk ini kan bisa berasal dari lisan, juga dari sikap. Itu bisa membuat seseorang itu cepat beruban alias cepat tua. Dan itu ada, Pak. Ya, ada seorang istri, dia konsultasi untuk mengambil sebuah keputusan apakah harus bertahan dengan suami atau bisa. Saya tanya apa sebabnya keinginan itu muncul. Yang pertama, karena sudah 10 tahun berumah tangga tidak ada sentuhan. Sentuhan, Pak. Ya, lebih dari sentuhan juga itu tidak ada. Alias jima. Satu atap, satu kamar, tapi tidak ada sentuhan. Tidak ada nafkah lahir dan batin. Lalu saya tanya, apa sebabnya suami tidak berikan? Lagi-lagi para jamaah, lisan yang tidak terjaga itu bisa menyakitkan hati seorang istri. Kalau hatinya sudah tersakiti, Pak, orang bilang seperti gelas kaca ini yang pecah, Pak. Kan tidak bisa lagi, Pak, disusun, Pak. Kalau pakai lem pun juga enggak bagus. Nah, saya tanya gimana itu? Waktu itu sang istri ini minta nafkah, uang belanja. Lalu suami ini bilang, yo kerja gitu kayak apa kayak. Istrinya jawab, loh mas kerja apa? Lalu suaminya ngomong begini, maaf jadi lonte kayak. Langsung Pak, masuk ke hati. Dan saat itulah dia sudah tidak mau minta nafkah dari suami. Ya, lah waktu itu kan dia minta bimbingan, ini arahnya mau kemana, mau bertahan atau mau diteruskan, ya. Karena dampak dari dia bertahan ini itu membuat berubah cepat tua. Jadi para jamaah yang kami hormati, di era kita ini majunya teknologi membawa sisi kebaikan. Kebaikan dalam misalnya dakwah, kebaikan dalam urusan-urusan kita, misalnya kita mau mengadakan perjalanan, itu bisa menggunakan aplikasi Google Maps untuk arah, ya. Jadi ada kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dari teknologi. Saat yang sama juga ada dari teknologi itu juga membawa dampak kerusakan. Lalu para jamaah, menurut data Otoritas Jasa Keuangan OJK, pada tahun 2023 terdapat peningkatan signifikan pengguna layanan pinjol dari kalangan usia 19 sampai 25. Nah, ini berawal dari gaya hidup. Ya. Dulu mahasiswa dulu itu berjuang, Pak. Ya, berjuang bagaimana otak ini bisa diisi, Pak. Dapat ilmu. Seiring majunya teknologi dengan mudahnya berbagai aplikasi, ya, terkadang kita menjumpai mahasiswa itu orientasinya adalah bagaimana selalu di kafe.
dikit-dikit di KP, kerjakan tugas di KP. Ya. Nah, ini adalah bagian dari gaya hidup yang tidak sehat. Lalu solusi apa yang harus kita ambil para jamaah yang kami hormati? Allah Subhanahu wa taala sebutkan satu ayat yang apabila kita amalkan maka itu akan menjadi pertahanan dalam rumah tangga kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Menjaga itu seperti apa? Menurut Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, menjaga itu adalah memerintahkan keluarga untuk taat kepada Allah. Mencegah mereka dari kemaksiatan. Menjaga keluarga itu dengan cara mengajarkan mereka ini kebaikan-kebaikan. Ajarkan kepada mereka ini keburukan-keburukan. Ya. Kemudian seseorang bisa mengajarkan kepada keluarga itu berawal dari dirinya sendiri, dari dirinya dulu. Ya, dan itu bisa tergapai apabila yang bersangkutan ini mau menuntut ilmu. Karena dengan ilmu itulah sebagaimana yang saya katakan tadi akan membawa kebaikan dalam kehidupan seseorang, kehidupan dalam rumah tangga, ya. Dan ilmu ini membawa kebaikan seperti misalnya memperkuat pondasi. Ya. Memperkuat pondasi ini yang apabila ada hal-hal yang dilarang dalam agama atau kemaksiatan, pondasi ini dia kuat sehingga bisa terhindar. Kalau pondasi ini dia kuat, itu selalu mengarah kepada kebaikan. Baik para jamaah yang kami hormati, inilah yang kami sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi, silakan kita menggunakan media-media teknologi seperti aplikasi, ya, untuk kemaslahatan kebaikan dunia kita dan kemaslahatan kebaikan akhirat kita. Jauhi hal-hal yang akan bisa menghancurkan diri kita dan juga keluarga kita. Jangan sampai menghabiskan waktu itu hanya untuk, ya, karena zaman sekarang ini seseorang itu kehilangan ingat, ya. Dan sempat ada beredar video seseorang itu dalam kondisi sekarat, itu tangannya begini, Pak. Kecanduan game. Ya, Pak ya. Stres dan lain sebagainya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, silakan. Terima kasih. Yang saya tanyakan itu di samping ada dampak negatifnya media sosial itu, tentunya juga ada dampak positif gitu ya. Bagaimana mengoptimalkan dampak yang positif ini supaya mengurangi atau meredus dari dampak negatif yang timbul gitu. Itu aja yang tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memaksimalkan dampak positif dari media sosial, gitu ya Pak ya? Yaitu dengan cara selalu menyampaikan kebaikan Pak. Ya. Apabila misalnya dari media itu, misalnya Pak ya, ada video yang menjelaskan mengenai bimbingan sederhana. Apakah itu masalah masakan, memperbaiki apa gitu, nah itu kan bermanfaat, bisa kita share-kan, bisa kita kirim kepada orang lain, sesuatu yang bermanfaat.
Demikian juga ceramah-ceramah yang apabila kita sudah mengetahui orang-orangnya, ya, yang apabila dalam ceramah itu menyampaikan ayat atau menyampaikan hadis, nasihat-nasihat yang bagus, kita sebarkan. Ya, misalnya seperti dalam keluarga. Karena para jamaah, terkadang ada keluarga itu dia bertobat, itu berawal dari keluarga kirim. Jadi memanfaatkan media sosial tadi, dia kirimkan kepada grup keluarga. Sehingga yang tadinya sholatnya malas-malas, sholatnya terjaga. Ya, yang tadinya itu suka melawan orang tua, itu bertobat juga berawal dari penggunaan media sosial. Misalnya kirim ceramah-ceramah yang misalnya menjelaskan berbakti kepada orang tua. Ya, silakan Pak ya. Itu adalah bagian dari wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan, dan juga bagian dari wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Ya. Dan yang terakhir para jamaah, kalau kita mendapatkan sebuah video yang itu menjelaskan tentang agama dan kita tidak tahu apakah ini benar apa tidak, maka yang pertama jangan disebarkan. Dan yang kedua, kalau memang ada kepedulian terhadap video itu, tanyakan dulu kepada ahlinya. Apakah ceramah ini benar apa enggak? Karena banyak sekali abu-abu yang beredar, Pak. Ya, seseorang itu bisa jadi Syiah karena tadi, Pak. Seseorang itu bisa menjadi Khawarij juga berasal dari media. Ya, seseorang itu bisa pikirannya Mu'tazilah alias lebih mengandalkan akal daripada agama, dalil. Ya, jadi bahkan seseorang itu bisa jadi gado-gado juga bisa berawal dari media. Ya, maka dari itu kalau ada sesuatu yang kita ragu ini benar apa enggak, jangan disebarkan. Kalau ingin disebarkan, tanyakan dulu kepada ahli apakah ini benar apa tidak. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kajian kita Allah berikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah selalu menjaga diri kita dan keluarga kita dan kaum muslimin dari segala keburukan, dan selalu mengantarkan, membimbing kita dalam segala kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.